atau dipencet ALT samaan. Nah, di sini klik saja record on this computer. Dapat. Ada keterangannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Barawa, lupa. Kelompok 6. Kelompok 6, gue ulang, Li. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 studi kelayakan bisnis. Eh, Sebelumnya, Alhamdulillahilazi, arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq, liyuzhirahu ala dini kulihi, walau karihal kafirun. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada saat sekarang ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati kepada Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD, dan kepada teman-teman yang seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 studi kelayakan bisnis akan membahas materi kedua, yaitu materi sebelumnya perkenalkan saya Puput Firdayanti dan rekan saya Mutiara Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan empat materi. Yang pertama yaitu ketepatan dalam menjelaskan teori pasar, yang kedua ketepatan dalam menjelaskan teori permintaan dan penawaran, yang ketiga ketepatan dalam menjelaskan jenis pasar, dan yang terakhir yaitu ketepatan menjelaskan strategi pemasaran. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Mutiara Rahayu. Kepada Mutiara, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ketetapan dalam menjelaskan teori pasar dapat dilakukan dengan memahami hubungan harga dan jumlah barang yang tersedia. Konsep ekonomi yang menjelaskan perilaku perusahaan dan hubungan antara permintaan dan penawaran di pasar. Ada beberapa teori pasar di antaranya yaitu teori pasar yang dapat diperebutkan. Perusahaan dengan sedikit pesaing akan berperilaku kompetitif jika hambatan masuk ke pasar rendah. Selanjutnya yaitu teori nilai pasar. Nilai suatu barang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Selanjutnya yaitu teori pasar persaingan sempurna. Modal pasar yang sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Teori ini telah digunakan untuk meramal keadaan ekonomi. Selanjutnya yaitu ketetapan dalam dalam menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Teori ini berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka barang pun akan ikut naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Selanjutnya yaitu teori penawaran. Teori penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Teori ini berasumsi bahwa ketika harga suatu barang meningkat, produsen akan cenderung untuk menawarkan lebih banyak barang tersebut di pasar. Sebaliknya, jika barang turun, maka barang pun ikut turun. Hubungan permintaan dan penawaran, jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga naik. Sebaliknya, bila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Ketika permintaan dan penawaran berada pada equilibrium, maka jika terjadi pergerakan permintaan atau penawaran dapat diartikan sebagai permintaan dan penawaran tersebut tidak akan seimbang. Baik, materi selanjutnya. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Materi selanjutnya yaitu tentang ketepatan dalam menjelaskan jenis pasar. Nah, jadi ketepatan dalam menjelaskan jenis pasar ini ada beberapa. Yang pertama itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi calon konsumen heterogen menjadi kelompok homogen. Yang kedua yaitu segmentasi pasar yang dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya, yaitu untuk memecah ke kelompok calon konsumen menjadi kelompok homogen. Yang ketiga yaitu analisis situasi pasar, yaitu kondisi pasar dapat membantu perusahaan mengenali dan memahami kebutuhan konsumen, tren, dan keadaan pasar. Yang terakhir yaitu ketepatan menjelaskan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran
Yang pertama itu gabungkan pengetahuan tentang pasar, yaitu strategi pemasaran yang baik harus menggabungkan pengetahuan tentang pasar dan pelanggan dengan pemahaman yang mendalam tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu pemahaman produk, yaitu strategi pemasaran harus dapat beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu beradaptasi dengan perubahan. Strategi pemasaran yang tepat dapat memaksimalkan keuntungan dan efisiensi perusahaan. Yang keempat yaitu sesuaikan strategi, yaitu strategi pemasaran yang tepat dapat meminimalkan inefisiensi. Dan yang terakhir yaitu tentukan batas anggaran. Nah, beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu point of purchase, internet marketing, earned media, direct selling, social media marketing, affiliate marketing, dan strategi marketing 4P. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.